Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang pelajaran biologi ya, dengan judul biologi sebagai ilmu, dan nanti pertemuan selanjutnya adalah mengenai virus. Nah, jadi dalam satu pertemuan ini maksudnya kita akan membahas dua judul ya, bersama dengan saya. Nama saya Imelda ya, mungkin ini adalah pertemuan perdana kita ya. Perkenalan singkat, saya adalah seorang mahasiswi di daerah Cilung. Oke Mbak, Mas, kita langsung saja ya. Untuk yang pertama kita akan mengetahui apa pentingnya belajar tentang ilmu biologi ini sendiri. Nah, dari slide ini kita bisa lihat arti dari kata biologi itu sendiri dan apa yang dipelajari dari ilmu biologi. Nah, kita tahu di sini kalau biologi itu diambil dari dua kata, yaitu dari bahasa Yunani. Nah, bios itu artinya kehidupan, sedangkan logos itu artinya ilmu. Nah, kalau digabungkan berarti biologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang kehidupan atau tentang makhluk hidup, tentang seluk-beluk kehidupan makhluk hidup, baik itu interaksi antar makhluk hidup ataupun struktur ataupun segala macam proses yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, di sini kita lihat ya, logos itu adalah ilmu. Jadi kalau teman-teman lihat ada istilah lain selain biologi yang akhirnya itu ada logi, itu berarti adalah ilmu. Contohnya yang lain apa coba? Ada biologi, kemudian apa lagi, ada kalau yang masih berkaitan dengan biologi mungkin ada mikrobiologi, ada ilmu psikologi misalnya. Pokoknya yang berakhiran dengan kata logi itu artinya adalah ilmu. Sementara bio itu adalah kehidupan. Dari sini kita sudah tahu arti dari biologi ya teman-teman. Kemudian kita akan mengetahui tentang manfaat dari biologi. Sebelumnya kita mau tahu nih tentang cabang-cabang dari ilmu biologi. Nah, di ilmu biologi sendiri itu tadi kan misalnya oke, jadi cabang biologi itu ada macam-macam, ada banyak lagi ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di slide, itu ada sebagian kecil dari cabang biologi. Nah, setidaknya teman-teman harus tahu apa sih cabang-cabangnya, ada apa saja, dan istilah-istilah yang ada di sini juga teman-teman harus kalau bisa dihafal ya, karena ini sering juga keluar di dalam soal. Misalnya yang pertama teman-teman bisa lihat ada taksonomi ya. Jadi taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang, ini saya tulis keterangannya, pengelompokan berdasarkan persamaan dan perbedaan organisme. Jadi di taksonomi itu nanti kita juga akan belajar tentang taksonomi ya sekilas, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang takson. Takson itu apa? Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Jadi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Itu adalah taksonomi. Kemudian yang kedua di sini ada virologi. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya, virologi. Logi tadi apa? Ilmu ya. Jadi virologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Oke. Kemudian selanjutnya ada mikrobiologi. Mikrobiologi adalah
ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Mikro artinya berukuran sangat kecil atau tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi hanya bisa dilihat melalui mikroskop ya. Makanya disebut sebagai mikroorganisme, adalah organisme yang berukuran sangat kecil. Contohnya apa? Ya, ada bakteri, terus ada jamur yang mikroskopis. Ya, jadi itu adalah namanya mikrobiologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Nah, mikrobiologi itu sendiri ada dibagi jadi bakteriologi dan mikologi. Nah, di sini bakteriologi itu adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang bakteri, sementara di mikologi adalah ilmu yang khusus mempelajari jamur, ragi atau kapang ya. Kemudian selanjutnya ada botani. Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Selain itu ada zoologi. Zoo itu hewan, jadi zoologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hewan. Contoh ini maksudnya contoh di sini baik itu tumbuhan dan hewan, cabangnya juga ada lagi. Nah, misalnya khusus mempelajari tentang tumbuhan paku. Ini bukan paku ya, tumbuhan paku. Contohnya ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan paku itu adalah dinamakan sebagai pteridologi, sedangkan yang mempelajari khusus lumut itu namanya biologi. Nah, untuk pada hewan ada entomologi, ada ichthyologi dan herpetologi, kemudian ada ornitologi. Nah, keterangannya sudah saya katakan di sini, jadi teman-teman bisa tinggal menghafal ya. Entomologi yang mempelajari tentang serangga, ichthyologi tentang ikan, herpetologi tentang reptil dan amfibi, dan ornitologi tentang unggas. Dan selanjutnya ada biologi perkembangan, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan individu organisme. Ya, mulai dari di sini ada embriologi juga, kemudian ada anatomi dan ada fisiologi. Membedanya anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari struktur internal, maksudnya struktur yang ada di dalam tubuh organisme, sementara di fisiologi itu adalah fungsi dari organ-organ itu sendiri yang ada di dalam tubuh organisme. Bagaimana sih prosesnya gitu kan? Misalnya proses peredaran darah, proses bernafas, proses pencernaan makanan. Nah, itu dipelajari di ilmu fisiologi. Oke. Sementara yang anatomi tadi itu mempelajari misalnya struktur paru-paru seperti apa, struktur jantung, struktur hati, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu cabang-cabang dari ilmu biologi. Nah, terus kita mau belajar tentang jenis keanekaragaman hayati. Oke, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Dari kata-katanya mungkin teman-teman sudah bisa menerka-nerka ya apa sih, atau sedikit memahami lah istilah dari keanekaragaman. Keanekaragaman itu berarti beragam-ragam. Hayati ya, mengingat di Indonesia itu sangat tinggi ya tingkat keanekaragaman hayatinya. Jadi keanekaragaman hayati itu belum saya berarti keanekaragaman hayati, mungkin teman-teman bisa catat ya, itu adalah tingkat variasi bentuk kehidupan dalam mengingat ekosistem, bioma, spesies atau keseluruhan planet. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah ukuran dari saya tulis saja di sini pengertiannya supaya lebih mudah.
hayati ya. Keanekaragaman hayati bisa disingkat sebagai KHayati. Keanekaragaman hayati adalah tingkat variasi atau keragaman. Keragaman apa? Keragaman bentuk kehidupan. Keanekaragaman itu bisa diistilahkan sebagai biodiversitas. Ini kan jadi keanekaragaman hayati atau biodiversitas itu adalah tingkat variasi bentuk kehidupan makhluk hidup. Makhluk hidup. Baik itu ya, beragam dalam bentuk, penampilan, kemudian beragam jumlah, sifat, mungkin gennya sangat-sangat beragam ya. Jadi untuk mempermudah manusia dalam mempelajari makhluk hidup, maka dibagilah keanekaragaman hayati itu menjadi 3 jenis atau 3 cara pengelompokan dalam mempelajari makhluk hidup. Di sini yang pertama adalah keanekaragaman gen, kemudian yang kedua ini adalah keanekaragaman jenis atau spesies, yang ketiga nanti adalah keanekaragaman, yang ketiga apa? Keanekaragaman ekosistem. Nah, jadi kita pelajari dari yang pertama ya, teman-teman. Di sini ada keanekaragaman gen. Gen itu apa? Gen di sini saya sudah buat adalah faktor pembawa sifat keturunan yang diwariskan kepada keturunan. Jadi gen itu semacam sebuah informasi ya, yang tersusun dari senyawa kimia pastinya. Jadi sebuah informasi yang akan diwariskan kepada keturunannya, dari induk ke keturunannya diwariskan melalui gen. Sifat-sifat misalnya kalau pada manusia misalnya sifat rambut keriting. Jadi orang tua memberikan gen sifat rambut keriting kepada keturunannya. Jadi keturunannya mewarisi gen rambut keriting sehingga keturunannya berambut keriting. Misalnya contoh sederhananya seperti itu ya teman-teman. Jadi itulah yang dimaksud dengan gen. Nah, keanekaragaman gen maksudnya di sini berarti adanya variasi susunan gen dalam satu jenis spesies makhluk hidup. Ingat di sini mereka termasuk ke dalam satu jenis spesies. Ya.
dia termasuk dalam satu jenis spesies. Dalam satu jenis spesies artinya jenis satu masih dalam satu jenis, tetapi susunan variasi gennya itu bermacam-macam. Contohnya, nah kita lihat ke contoh ya. Nah, di soal sering nih disebutkan keanekaragaman gen, contohnya apa aja? Keanekaragaman yang lain itu contohnya apa? Misalnya keanekaragaman ekosistem apa contohnya? Keanekaragaman spesies atau jenis itu apa contohnya? Nah, teman-teman dari memahami pengertiannya mungkin teman-teman bisa menyebutkan contoh sendiri ya. Contoh yang saya buat di sini misalnya pada keanekaragaman gen itu adalah padi, jenis-jenis padi ya. Ada padi, ini termasuk dalam satu spesies ya, padi semua. Padi bengawan, ada padi IR, ada padi rojo lele, ada padi C4, ada padi memberamo. Nah, itu kan termasuk dalam satu jenis padi-padian atau dalam spesies satu jenis. Kalau bahasa latinnya adalah Oryza. Jadi tetapi karena susunan di dalam gennya itu bermacam-macam, maka dikelompokkan menjadi bermacam-macam jenis padi. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya pada hewan nih, misalnya ada pada kucing ya. Kucing tapi termasuk dalam satu jenis spesies atau termasuk dalam satu jenis yaitu kucing ya. Kucingnya itu ada macam-macam gen yang dikandung sehingga dipisahkan menjadi ada kucing Persia, ada kucing Anggora, ada kucing hutan. Nah, mungkin teman-teman bisa nih menyebutkan contoh lain dari keanekaragaman gen apa yuk? Mungkin dari pada tumbuhan apa contohnya? Misalnya warna bunga gitu kan, satu jenis mawar, nanti ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, mawar merah, mawar putih, mawar apa lagi, mawar batik gitu kan. Kalau mawar batik itu pasti sudah ada persilangan gennya di situ. Kemudian kita lanjutkan ke keanekaragaman yang kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Nah, di sini pengertian dari keanekaragaman jenis adalah variasi di antara individu makhluk hidup yang berbeda jenis, tapi paling tidak berada pada tingkatan genus atau famili yang sama. Ingat ya, di sini tingkatan taksonnya itu lebih tinggi, yaitu famili. Termasuk ke dalam satu jenis famili atau genus atau bahasa Indonesianya keluarga yang sama, tetapi karena adanya variasi di dalam satu keluarga itu maka dipisahkan jadi bermacam-macam. Seperti pada kacang-kacangan, pada tumbuhan misalnya kacang-kacangan, ada famili kacang-kacangan ya, dibagi menjadi kacang hijau, kacang panjang, ada kacang kedelai, kacang kapri, dan lain-lain. Kemudian pada famili palmae misalnya ada kelapa, pinang, aren, lontar, kelapa sawit. Kemudian pada hewan nih, contohnya tadi famili Felix. Felix itu kucing dan sejenisnya ya. Jadi di sini bedanya dengan keanekaragaman gen, di sini Felix itu dibagi menjadi kucing, harimau, cheetah, singa ya. Jadi mereka termasuk dalam satu jenis, tetapi maksudnya dalam satu famili Felix, tetapi beragam-ragam atau beraneka ragam jenis atau spesies. Nah, di sini Felix atau kucing itu dibagi menjadi tetap kucing yang sama ya, tetapi berbeda gen, misalnya kucing Persia, kucing Anggora, dan kucing hutan. Tetapi kalau di sini itu kucing dibagi menjadi Felix itu dibagi menjadi kucing, kemudian spesies lain harimau, spesies lain cheetah, spesies yang lainnya itu adalah singa, tetapi dalam satu famili yang yaitu famili Felix. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem ya teman-teman. Keanekaragaman ekosistem, apa sih artinya ekosistem?
Ada yang tahu apa artinya ekosistem? Ayo dicari, ayo diingat, ada nggak yang masih ingat? Atau setidaknya pernah dengar ekosistem artinya apa? Adalah ekosistem itu adalah hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi di sini beragam jenis ekosistem karena adanya variasi faktor biotik dan abiotik. Biotik itu adalah faktor yang hidup, kemudian faktor abiotik itu adalah faktor-faktor ekosistem yang mati, contohnya batu, misalnya air. Ya. Kalau biotik itu yang hidup ya, makhluk-makhluk hidup, tumbuhan, hewan. Kemudian di mana setiap ekosistem yang berbeda akan memiliki keanekaragaman makhluk hidup yang berbeda juga. Ya, itu sudah jelas ya. Kalau misalnya di laut, sama ekosistem di laut sama ekosistem di darat sudah pasti beda. Ya, hewan ataupun tumbuhan penyusunnya pasti berbeda. Contohnya di sini saya buat pada ekosistem darat itu ada ekosistem hutan bakau, ekosistem dataran tinggi. Jadi nama ekosistemnya ya, ekosistem padang pasir. Nah, pada setiap ekosistem terdapat organisme khas yang menyusunnya. Ya, misalnya kurma itu ada di padang pasir dan kelapa itu ada di dataran rendah. Mungkin teman-teman dari ketiga jenis keanekaragaman yang tadi ada keanekaragaman apa tadi? Yang pertama adalah keanekaragaman gen, yang kedua keanekaragaman spesies atau jenis, kemudian yang ketiga yang ini adalah keanekaragaman ekosistem. Mungkin teman-teman juga bisa searching ataupun cari di sumber lain apa-apa saja jenis keanekaragaman, apa-apa saja contoh dari masing-masing jenis keanekaragaman yang ada di sini ya. Kemudian teman-teman kita akan belajar mengenai tingkatan takson. Oke, masih loading. Tadi sambil diingat-ingat apa sih tadi pengertiannya keanekaragaman hayati? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Saya buat ya, nama istilah lainnya adalah biodiversitas, tingkat variasi bentuk kehidupan makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup, kita belajar tentang klasifikasi. Kenapa harus diklasifikasi? Kenapa harus ada pengelompokan semacam yang tadi? Nah, inilah fungsinya dari klasifikasi makhluk hidup. Oke, mari kita baca sama-sama. Ini fungsinya. Ini saya buatkan mempermudah kita mempelajari dan mengenali makhluk hidup. Jadi fungsi klasifikasi makhluk hidup untuk mempermudah kita mempelajari dan mengenali makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi. Ya, seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa taksonomi itu adalah cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup. Nah, proses klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri. Misalnya di sini kan ada 3 jenis sistem klasifikasi, yaitu sistem klasifikasi alami, filogeni, dan klasifikasi buatan. Oke, klasifikasi alami, filogeni, dan klasifikasi buatan. Yang pertama, sistem klasifikasi alami adalah pengelompokan berdasarkan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi. Morfologi itu artinya adalah bentuk luar dari makhluk hidup. Anatomi itu adalah struktur dalam suatu makhluk hidup. Dan fisiologi tadi sudah disebutkan di awal, ada yang masih ingat fisiologi apa?
Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi fungsi dari struktur makhluk hidup atau fungsi dari organ-organ makhluk hidup. Itu adalah sistem klasifikasi alami. Jadi pengelompokannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan 3 macam. Ada ciri morfologi, ciri anatomi, ciri fisiologi. Yang kedua, sistemnya adalah filogeni. Nah, teman-teman, kalau istilah filogeni ini sering sekali dijumpai di biologi, ya. Itu pasti yang berkaitan dengan evolusi. Ya. Jadi di sini sistem klasifikasi filogeni itu ada pengelompokan yang memperhatikan sejarah evolusi. Jadi evolusi perkembangan makhluk hidup dari masa ke masa, ya. Yang ketiga, sistem klasifikasi buatan. Nah, kalau buatan itu hanya satu ciri saja yang diperhatikan. Pengelompokan berdasarkan ciri morfologi yang mudah dilihat. Nah, yang buatan itu hanya yang mudah dilihat saja, ya. Itulah pembagian dari cara pengklasifikasian atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, di sini kita perlu lihat, kita perlu tahu ada tingkatan takson makhluk hidup. Takson. Tadi teman-teman sudah tahu istilah taksonomi, kan? Ada yang masih ingat apa artinya dari taksonomi? Jadi taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, inilah tingkatan takson makhluk hidup, yang artinya dari setiap tingkatan ini itu akan semakin ke bawah di sini, ya, dari nomor 1 ke 7, maka tingkatan keanekaragamannya semakin rendah. Jadi tingkatan yang pertama kan kingdom, teman-teman. Kingdom, dan yang terakhir adalah spesies. Nah, teman-teman, ini adalah tingkatan takson yang teman-teman wajib hafal, karena di sini sering sekali ada soal untuk menyebutkan tingkatan takson makhluk hidup atau mengurutkan dari tingkatan takson itu. Nah, untuk mempermudah, ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita harus mempermudahnya, kita harus menghafalnya, mungkin bisa melalui jembatan kedelai ini, ya. Ada kipas dibanting kena orang, fata gepeng separuh. Ki di sini kingdom, dibanting di sini adalah diviso. Nah, diviso itu istilah pada tumbuhan, tapi harus dibedakan nih pada hewan apa? Filum. Jadi berbeda, ya. Teman-teman harus tahu juga ada 2 macam, ya, untuk tingkatan kedua, diviso pada tumbuhan dan filum pada hewan. Tadi diviso, ke-nya itu kelas, orang, o-nya ordo, fatah, family, gepeng, g-nya itu genus, sparo, s-nya itu spesies. Oke. Bisa kan teman-teman di sini menghafalnya? Jadi lebih cepat, ya, menghafalnya, ya. Jadi tingkatan keanekaragaman paling besar itu berada pada tingkat takson yang pertama. Keanekaragamannya paling besar, ya. Kemudian turun ke bawah ke nomor 2, itu tingkatan keanekaragamannya pasti lebih kecil. Ketiga, lebih kecil lagi ke ordo, ke family, ke genus, kemudian yang paling kecil keanekaragamannya itu pada spesies.
artinya di spesies ini sudah spesifik ya, sudah satu jenis spesies. Oke, udah hafal ya berarti ya tingkatan takson makhluk hidup. Selanjutnya, nah, sistem tata nama makhluk hidup. Nah, untuk memberi nama suatu makhluk hidup melalui bahasa Latin, nah di sini kita kenal ada yang namanya seorang ilmuwan bernama Carolus Linnaeus. Jadi beliaulah menciptakan sistem tata nama pada makhluk hidup. Nah, dalam memberi suatu nama kepada makhluk hidup itu ada beberapa aturan yang harus dipatuhi ya di sini, dan ini juga paling sering juga keluar di soal. Nah, kita harus bisa menuliskan nama ilmiah suatu makhluk hidup dengan benar menurut aturan dari penemunya, yaitu Carolus Linnaeus. Yang pertama aturannya ya, menggunakan bahasa Latin. Oke, teman-teman mungkin bisa sambil mencatat ya sistematis. Yang pertama itu menggunakan bahasa Latin dan terdiri dari 2 kata. Mari kita menggunakan bahasa Latin ya, yang pertama. Yang kedua terdiri dari 2 bagian atau dua kata. Nah, ini keterangannya. Bagian pertama itu adalah menunjukkan genus. Menunjukkan genus apa? Dan dan yang bagian kedua menunjukkan spesies apa. Dan yang peraturan selanjutnya yang harus teman-teman tahu, yang bagian pertama atau genus itu harus diawali huruf kapital atau huruf besar, sementara bagian kedua atau nama spesiesnya itu diawali harus dengan huruf kecil ya. Itu peraturan yang kedua. Yang pertama tadi menggunakan bahasa Latin dan terdiri dari 2 kata. Yang kedua, bagian pertama atau genus itu diawali dengan huruf besar. Yang ketiga, bagian kedua atau nama spesies diawali huruf kecil. Jadi sudah ada berapa aturan? Oke, sambil dicatat ya. Terus kedua bagian nama tersebut, ini aturan yang selanjutnya nih, harus dicetak miring jika diketik dengan komputer, atau ini ada ataunya ya, digaris bawahi jika ditulis dengan tangan. Kemudian itu aturannya ya. Dan nah, cara penulisan ini ya, aturan-aturan ini itu dinamakan sebagai binomial nomenklatur. Nah, teman-teman kalau sudah dengar binomial nomenklatur berarti mengenai cara penulisan nama ilmiah yang mengikuti aturan dari Carolus Linnaeus. Sudah bisa ya caranya? Mungkin lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh. Kalau misalnya teman-teman bertemu dengan nama ilmiah, nah misalnya ini ya, contoh binomial nomenklatur, misalnya manusia, nama latinnya Homo sapiens. Nah, kalau seperti ini teman-teman, ini ditulis tangan atau diketik? Coba yang apa tadi, menurut aturan tadi, kalau dia seperti ini ya, di garis bawahi setiap kata terdiri dari 2 kata, ini sudah benar ya pastinya.
contoh yang benar. Itu ditulis tangan atau diketik di sini? Ditulis tangan ya. Jadi kalau ditulis tangan harus digaris bawahi. Sementara kalau diketik yang seperti ini, Homo sapiens-nya itu di miring atau italik. Terdiri dari dua kata ya, Homo dan sapiens. Huruf pertamanya itu menunjukkan apa tadi? Genus. Huruf kata kedua menunjukkan apa? Spesies. Jadi Homo sapiens. Homo H-nya harus huruf besar ya, dan S-nya di sapiens kata kedua itu hurufnya kecil. Nah, begitu juga dengan di sini pada ayam. Galus nama latinnya. Nah, ini ditulis tangan, ini diketik. Galus G-nya, G yang pertama itu G besar, G yang kedua G kecil. Di sini yang selanjutnya padi. Oriza sativa. O-nya huruf besar, S-nya huruf kecil ya kan. Ini ditulis tangan, ini diketik. Anjing peliharaan, nama latinnya Canis domestica, atau di sini juga sama, diketik, ini ditulis tangan. Ini selanjutnya melinjo, Gnetum gnemon. G yang pertama huruf besar, G yang kedua huruf kecil. Dan ini yang ditulis tangan, ini yang diketik. Nah, jadi teman-teman kalau di soal ada disebutkan nama penulisan binomial nomenklatur ya, teman-teman sudah bisa menuliskannya dengan benar menurut aturan Carolus-Linnaeus, bapak penemu tata nama atau binomial nomenklatur. Oke, kita ada soal Indonesia ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita belajar tentang perkembangan dari sistem klasifikasi. Perkembangan dari masa ke masa, tentang cara pengelompokan atau cara pengklasifikasian makhluk hidup dari beberapa ilmuwan. Nah, karena kan sesuai dengan perkembangan masa, perkembangan zaman, tentu saja akan semakin maju ya teknologi, jadi semakin berkembang juga cara pengklasifikasiannya. Nah, yang untuk pertama kali dulu sistem klasifikasi itu hanya ada dua kingdom, hanya ada dua kerajaan, yaitu kelompok tumbuhan dan kelompok hewan. Yang kemudian masa selanjutnya berkembang menjadi tiga ya, yang di sini tambah apa? Protista ya, pelantai kan tumbuhan, animalia hewan, jadi ditambahlah satu kingdom lagi yang bernama Protista. Kemudian sistem yang selanjutnya adalah sistem 4 kingdom, Monera, Protista, pelantai, kemudian ada animalia juga. Jadi di sini ditambah dengan Monera. Oke. Yang keempat, sistem 5 kingdom. Apa yang tambah di sini? Mari kita lihat apa? Fungi ya, jamur. Fungi itu jamur. Nah, yang terakhir dan yang berlaku sampai sekarang itu sistem 6 kingdom. Jadi ada Eubacteria, Archaebacteria, Protista, fungi, pelantai, dan animalia. Oke, berarti ini nanti adalah semua kingdom yang ada pada makhluk hidup, dan ini akan dipelajari untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita tentang biologi sebagai makhluk, biologi sebagai ilmu tentang makhluk hidup ya. Yang kedua kita masuk ke virus, teman-teman. Masih semangat ya? Ya, karena biologi itu
sangat luas ilmunya, tapi mengasihkan. Kenapa kita belajar virus pertama kali? Karena virus ini adalah makhluk peralihan ya, bisa disebut sebagai makhluk hidup tapi tidak memenuhi ciri-ciri makhluk hidup ya. Kita lihat dulu dari ciri-ciri virus. Peralihan, yang saya sebutkan, virus itu adalah peralihan dari makhluk yang hidup dan tak hidup. Nah, ciri-ciri virus yang pertama di sini sangat jelas dikatakan bahwa virus itu adalah bukan sel atau aseluler. Kenapa dia bukan sel? Karena setelah diamati strukturnya, virus tidak memiliki organel-organel sel. Dia juga pastinya tidak memiliki protoplasma. Oh ya, apa sih organel-organel sel? Nah, jadi pada satu sel ya, pada makhluk hidup, misalnya satu sel kita misalnya pada manusia, pada sel kulit itu ada organel-organel atau ada seperangkat komponen ya. Dalam satu sel saja ada komponen macam-macam ya. Kalau kita belajar nanti tentang sel untuk yang selanjutnya mungkin, yang memiliki fungsi masing-masing. Misalnya ada yang berfungsi sebagai penghasil protein, ada yang berfungsi sebagai penghancur kuman atau benda-benda asing. Ada, pokoknya di dalam satu sel itu ada bermacam-macam organel yang memiliki fungsi untuk keberlangsungan hidup suatu makhluk hidup. Jadi virus tidak memiliki itu. Artinya dia bukan sel, bukan makhluk hidup di sini. Perhatikan, tidak memiliki protoplasma. Nah, plasma ya teman-teman, plasma itu dalam istilah biologi itu diartikan sebagai cairan. Jadi tidak memiliki cairan sel. Virus juga tidak memiliki cairan sel. Ciri yang keempat selanjutnya adalah hanya dapat berkembang biak pada makhluk hidup ya. Berarti virus itu bersifat apa? Bersifat parasit ya. Karena virus itu hanya memanfaatkan makhluk hidup lain untuk dia bisa berkembang, untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Tanpa adanya makhluk hidup lain, virus tidak bisa bergerak sendiri atau tidak bisa melangsungkan kehidupannya sendiri, tidak mandiri. Berarti dia merupakan parasit bagi makhluk hidup lain, hanya dapat berkembang pada sel hidup. Yang selanjutnya cirinya, materi genetik terdiri dari DNA atau RNA. Materi genetik, tadi teman-teman udah baca, udah kita bahas tentang apa pengertian gen ya. Gen itu apa tadi? Adalah pembawa sifat ya, pembawa informasi sifat dari induk ke keturunannya. Jadi materi genetik itu kan terdiri dari DNA, ada juga yang namanya RNA. Nah, pada virus itu DNA atau RNA. Sementara pada makhluk hidup materi genetiknya terdiri dari DNA dan RNA. Jadi perbedaannya di sini ya, katanya atau dan. Jadi pada virus hanya ada DNA saja ya, kemudian atau RNA saja, hanya salah satu dari jenis materi genetik ini. Nah, yang selanjutnya cirinya ukurannya sangat subrenik, lebih kecil dari mikro, yaitu 20 sampai 300 nanometer. Jadi harus menggunakan mikroskop yang tidak biasa, hanya mikroskop cahaya saja virus ini tidak bisa terlihat ya. Yang selanjutnya dapat dikristalkan.
Oke, makhluk hidup tidak bisa dikristalkan ya. Jadi virus ini bisa dikristalkan, kemudian nanti bisa dicairkan lagi. Bisa, ini disebut sebagai cirinya virus yang tidak hidup, menunjukkan bahwa virus itu adalah makhluk tidak hidup, yaitu dapat dikristalkan. Kemudian selanjutnya bentuknya beraneka ragam. Ini mungkin teman-teman bisa lihat nanti bentuk-bentuk virus seperti ini. Ini ciri-ciri virus teman-teman sudah jelas ya, bahwa virus itu bisa disebut sebagai makhluk tidak hidup sebenarnya, tapi dia hanya berkembang melalui makhluk hidup lain atau parasit. Nah, ini kalau teman-teman tadi lihat bahwa ukuran virus itu lebih kecil dari mikro, nanometer bahkan ya. Nah, perbandingannya nih ukuran virus ya. Kalau teman-teman lihat ini sel eukariotik, artinya sel pada makhluk hidup ya. Sel yang eukariot itu adalah istilah yang berarti memiliki membran inti ya. Jadi manusia, tumbuhan, hewan, jamur itu adalah organisme eukariotik. Sementara nanti bakteri itu adalah prokariotik. Mungkin pertemuan selanjutnya teman-teman bisa lebih jelas. Di sini kita hanya mau melihat bagaimana sih perbandingan ukuran virus maksudnya. Nah, jadi kalau ukuran sel eukariotik ini adalah gambar sel darah merah ya. Itu sebesar ini ya. Bakteri itu ya seperti ini, 1 mikrometer sampai 1 mikrometer. Sementara virus sekecil ini. Oke. Ini kalau kita lihat segini aja 1 mikrometer skalanya ya. Segini. Ini kira-kira ada berapa mikrometer. Nah, sementara virus perbandingannya sangat kecil ya, dari bakteri itu jauh-jauh lebih kecil lagi. Kemudian nah, sini menunjukkan bahwa ukuran virus itu suprenik atau mikroorganisme atau lebih kecil dari mikroorganisme. Nah, kita mau lihat nih struktur dan fungsinya, struktur virus dan fungsinya dari struktur virus itu apa-apa saja. Mari kita lihat. Yang pertama, tadi kan virus disebutkan tadi sebagai bukan sel atau aseluler, tapi virus itu merupakan partikel yang disebut sebagai virion. Kemudian asam nukleatnya tadi kan disebutkan nih adalah DNA saja atau RNA saja. Asam nukleat itu adalah materi genetik ya. Materi genetik atau asam nukleatnya itu DNA saja atau RNA saja. Nah, strukturnya ada selubung protein. Mari teman-teman catat ya di sini, selubung protein itu adalah kapsid. Adalah sebuah pembungkus pada asam nukleatnya atau pada materi genetiknya. Jadi disusun atau dibungkus dengan kapsid atau diselubungi ya. Kemudian virusnya itu kalau sudah kompleks itu memiliki bagian namanya bagian kepala, kemudian dan ada bagian ekor. Nah, contoh virus yang kompleks itu adalah bakteriofag. Nah, gabungan dari asam nukleat dan kapsid, protein pembungkusnya, itu disebut nukleokapsid. Oke. Jadi kita sudah tahu bahwa virus itu memiliki kepala dan ekor. Contohnya bakteriofag.
kemudian pada kepala itu ada suatu selubung protein atau kapsid. Nah, struktur dari bakteriofag atau virus fag T4 ya disebut itu juga sama, atau bakteriofag yang tadi contohnya ya. Kepala virus berisi DNA dan bagian luarnya diselubungi kapsid. Tadi sudah tahu ya teman-teman. Jadi satu unit protein yang menyusun kapsid disebut kapsomer. Nah, ini istilahnya teman-teman, kalau ada istilah ini nggak bingung lagi, artinya kapsomer ya. Jadi pada kepala ada yang namanya kapsid, selubung kapsid. Selubung itu artinya tadi dibungkus ya, kepalanya dibungkus sama kapsid. Kapsid tadi apa? Protein ya, protein yang membungkus kepala virus. Jadi satu unit kapsid itu disebut sebagai kapsomer. Satu unit kapsid adalah selubung yang berupa protein. Nah, sekarang kita ke tubuhnya. Isi tubuhnya apa? Bagian isi tersusun dari asam inti, yaitu DNA saja ya. Ini sangat ditekankan ya teman-teman, DNA saja atau RNA saja. Kemudian itu adalah tubuhnya tadi. Kemudian apa? Ekornya. Ekor virus merupakan alat untuk menempel pada inang. Oke, jadi ada kepala yang tersusun dari asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid, kemudian tubuh, yang ketiga ekor. Sambil dicatatkan teman-teman, ekor. Yang pertama kepala, kedua adalah tubuh, kemudian ekor. Fungsi ekor untuk menempel pada inangnya. Inang itu adalah makhluk hidup yang mau diinfeksi atau diserang, sebagai tempat untuk virus untuk berkembang biak, seperti yang disebutkan tadi. Struktur tubuh virus. Seperti apa struktur tubuh virus? Ini adalah contoh virus yang berselubung. Oke, teman-teman mungkin bisa lihat nanti gambarnya ya. Kemudian yang sangat familiar dijadikan sebagai model virus itu adalah bakteriofag tadi yang seperti saya sebutkan. Nah, ini dia adalah bakteriofag yang terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor. Oke, teman-teman, ini sebenarnya jenisnya sama ya, tapi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman sambil dihafal juga bagian-bagiannya, karena sering juga bisa muncul seperti ini, ditutup bagiannya terus disebutkan apa nama bagiannya. Jadi yang atas itu di sini ya, kita mulai dari yang paling atas itu adalah kepala. Disusun di dalam kepala itu ada asam nukleat atau DNA-nya, diselubungi atau dibungkus dengan kapsid. Kemudian ada leher, kemudian ada selubung ekor ya, tail, leher tadi neck, kepala head, kapsid DNA, kemudian ekor, serabut ekor itu tail fiber, kemudian papan dasar itu base plate, kemudian kalau di sini ada jarum penusuk ya untuk menempel pada inang. Oke, contoh sudah bisa. Kalau bisa dia gambar lagi, gambar ulang. Nah, ini contoh soalnya misalnya seperti ini. Jadi di sini ada virus, contoh gambar bakteriofag atau fag T4 tadi. Di sini ada kepala, yang A itu apa tadi? Kepala ya. Kalau misalnya tulisannya tidak ada kepala tapi adanya kapsid, berarti ini kapsid. Ini tulisan ganda. Teman-teman bisa tulis sebagai kepala yang terdiri dari kapsid atau protein. Kemudian yang B itu apa? Selubung ekor ya, tubuhnya atau selubung ekor, selubungnya.
tadi di sini ya, DNA-nya di atas ini. Kemudian di sini ada ekornya, serabut ekor ya, yang bagian C ini serabut ekor. Oke. Terus kita lanjutkan. Nah, ini kan sederhana bentuknya nih. Teman-teman mungkin bisa gambar lagi, kemudian ditulis bagian-bagiannya supaya untuk mempermudah teman-teman dalam menghafal struktur dari bakteriofag. Nah, gimana sih teman-teman caranya virus itu berkembang biak atau bereproduksi? Nah, reproduksi virus. Virus hanya bereproduksi di dalam sel atau jaringan yang hidup. Reproduksi virus terjadi dengan cara penggandaan materi genetik inang yang disebut replikasi. Ingat ya, replikasi apa? Penggandaan materi genetik. Penggandaan materi genetik itu replikasi. Virus membutuhkan bahan-bahan dari sel makhluk lain untuk bereplikasi atau bereproduksi. Replikasi virus secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah siklus litik, yang kedua siklus lisogenik. Oke, kita bahas satu-satu dari siklus litik. Siklus litik disebut siklus litik, kenapa? Karena pada fase akhir dari siklus ini terjadi peristiwa lisisnya dinding sel. Nah, ini sangat ditekankan, lisisnya dinding sel bakteri akibat terbentuknya banyak virus di dalam tubuh bakteri. Lisis artinya pecah. Sama satu, lisis itu artinya pecah. Jadi di dalam, setelah virus masuk di dalam tubuh bakteri ya, bakteriofag tadi kan adalah virus yang menginfeksi bakteri. Oke, bakteriofag virus yang menginfeksi bakteri. Jadi setelah virusnya berkembang di dalam tubuh bakteri, saking banyaknya perkembangbiakannya, jumlah virusnya semakin banyak sehingga tubuh bakterinya akan pecah atau lisis, maka disebut sebagai siklus litik. Apa sih advensi politik ini? Nanti kita lihat ya. Jadi sini paham ya kenapa disebut sebagai siklus litik itu, atau arti atau pengertian dari siklus litik itu apa. Nah, dari siklus litik, ini litik ya, bukan listik. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 fase. Itulah yang saya bilang di sini advensi pelit. Kenapa advensi pelit? Di sini adalah absorpsi ya. Pen yaitu penetrasi, sintesis, perakitan atau pematangan, lisis itu adalah paling belakang ya, lisis atau litik sama. Jadi ini jembatan kedelainya, karena ini teman-teman juga harus bisa menghafalnya ya melalui jembatan kedelai ini, advensi pelit. Nah, apa-apa saja yang terjadi pada setiap fasenya? Mari kita lihat. Di absorpsi itu virus menempel pada bakteri. Absorb berarti dia menempel. Pertama dia menempel dulu pada bakteri. Virus akan menempel pada reseptor khusus pada sel inang atau sel bakteri di sini ya, dengan menggunakan serat ekornya. Tadi sudah disebutkan ya bahwa ekor itu berfungsi sebagai alat untuk menempelnya virus ke bakteri. Nah, setelah absorpsi, setelah menempel, apa yang terjadi adalah penetrasi. Di penetrasi, virus memasukkan senyawa atau materi genetiknya ke dalam sel bakteri. Ini dimasukkanlah DNA-nya ke dalam sel bakteri melalui suatu lubang yang dibentuk oleh si virus. Virus akan mengeluarkan enzim tertentu yang berfungsi melarutkan dinding sel bakteri sehingga terbentuk lubang. Dari lubang inilah virus akan
akan memasukkan DNA-nya ke dalam sel bakteri. Oke, enzim itu adalah suatu senyawa yang mempercepat reaksi. Jadi di sini mungkin reaksi untuk melubang atau membentuk lubang di dalam tubuh bakteri, jadi menggunakan enzim. Jadi setelah masuk DNA-nya ke dalam tubuh bakteri, apa yang terjadi pada fase sintesis? Oke, lanjut ke fase sintesis. Tadi asapnya menempel, penetrasi memasukkan. Di sintesis itu DNA virus akan mengontrol metabolisme bakteri untuk menghasilkan bagian-bagian virus yang baru. Bagian-bagian yang telah dibentuk itu antara lain DNA, kapsid ekor dan start ekor. Jadi di sintesis itu dibentuk lagi tuh dari DNA yang dimasukkan virus ke tubuh bakteri. Di fase sintesis dibentuk lagi tuh struktur-struktur tubuh dari virus yang lain seperti ekor, serat ekor, kapsid, kemudian dibentuk juga DNA baru, DNA virusnya. Kemudian setelah itu perakitan atau pematangan. Jadi setelah dibentuk struktur-struktur atau komponen penyusun dari tubuh virus, dibentuklah di fase perakitan. Di sini dibentuk menjadi virus yang baru. Bagian-bagian tersebut akan disatukan untuk menghasilkan virus yang utuh. Nah, setelah disatukan akan terbentuk virus baru yang siap keluar dari dalam sel. Kemudian fase terakhir itu adalah lisis atau pecahnya tubuh bakteri, karena sudah terlalu banyak jumlah dari virus yang di dalam tubuh bakteri. Karena ada ratusan bahkan ribuan virus baru yang terbentuk, akan mengeluarkan enzim pencernaan untuk menghancurkan dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri kemudian pecah, kemudian virus-virusnya tadi akan keluar dan menginfeksi bakteri lain. Jadi siklus litik itu memang sangat mematikan ya. Kemudian kita akan belajar tentang fase yang lain, yaitu siklus lisogenik. Ini kan ada bagi dua, litik dan lisogenik. Lisogenik disebut siklus lisogenik karena terjadi proses penyatuan DNA virus dengan DNA bakteri. Ya, penyatuan DNA tersebut disebut dengan istilah lisogeni. Oke, teman-teman. Jadi litik dan lisogeniknya berbeda ya. Tapi di fase lisogenik ini tidak ada pecahnya bakteri, tidak ada proses lisisnya, kecuali nanti setelah siklusnya lisogenik ini selesai, nanti akan dilanjutkan ke siklus litik lagi. Fasenya yang kedua ini sama ya, ada absorpsi dan penetrasi, dan itu artinya sama dengan yang tadi, yang pada fase siklus litik. Tapi yang pada fase ketiga itu berbeda. Di sini ada penyisipan. Penyisipan di sini DNA virus menyatu dengan DNA bakteri. DNA virus yang menyatu namun tidak aktif ini disebut dengan profage atau profag. Kemudian selanjutnya adalah penggandaan. Ketika bakteri menggandakan diri, profagnya itu akan ikut tergandakan juga, sehingga bakteri-bakteri anak juga mengandung profag tersebut. Paham di sini maksudnya kan teman-teman? Jadi ketika bakterinya itu membelah, karena setiap DNA bakteri sudah mengandung DNA virus, ketika bakterinya itu menggandakan diri, berkembang biak dengan menggandakan diri, artinya mereka setiap anakannya mereka mewarisi satu DNA yang mengandung DNA virus juga, karena DNA virus ikut tergandakan. Jadi di sini virusnya menyisip, DNA virusnya menyisip pada DNA bakteri. Kemudian fase pemisahan. Nah, jika keadaan lingkungan mendukung, profage yang
memisahkan diri tadi ya akan melakukan sintesis bagian virus baru. Jadi ini terpisah dan membentuk virus baru. Virus kemudian memasuki siklus splitting. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya antara siklus splitik dan lisogenik. Nah, ini adalah gambar atau daurnya splitik dan lisogenik. Dari sini ya, dimulai dari tengah, absorpsi dan penetrasi itu sama. Kita lihat pada alurnya yang splitik dulu, kan ke sini. Oke, ke sini kan. Di sini replikasi, absorpsi, penetrasi, kemudian replikasi ya. Teman-teman lihat di sini garis-garis itu adalah komponen-komponen virus yang mengganda, yang memperbanyak diri, DNA virus yang memperbanyak diri. Kemudian disintesis, ya disintesislah struktur-struktur dari tubuh virus, ada kepala, ada ekor, kemudian masuk ke perakitan, dirakitlah menjadi struktur yang utuh, sempurna di sini. Kemudian ke lisis. Lisis itu berarti pecahnya tubuh bakteri. Kita bisa lihat di sini virusnya keluar melalui lubang yang dibentuk, sehingga sel bakterinya mati. Nah, sementara di daur lisogenik seperti ini, absorpsinya sama, penetrasinya sama, ya alurnya ke sini ya, teman-teman lihat arah panahnya. Jadi ada penyisipan DNA virus ke DNA bakteri ya. Yang merah ini adalah DNA virus, yang bakteri itu DNA-nya warna biru di sini digambarkan lingkaran ya. Pada bakteri itu DNA-nya berbentuk lingkaran, tetapi pada manusia atau makhluk hidup yang lain itu bukan lingkaran nanti ya, itu bukan disusun sebagai struktur yang berbeda, yaitu ya berbentuk seperti double helix. Tapi pada bakteri di sini berbentuk lingkaran atau plasmid namanya. Nah, selanjutnya ke pembelahan sel. Bakterinya membelah tulang jadi dua. Nah, masing-masing bakteri pasti membawa asal nukleatnya masing-masing atau materi genetiknya masing-masing, sehingga DNA virusnya juga ikut terbelah. Nah, berikut kan ada yang merah, sini juga ada yang merahnya. Kemudian fase pemisahan. Nah, ketika keadaan mendukung dan sudah cukup mendukung kan, DNA virusnya akan memisahkan diri seperti ini, teman-teman lihat kan. Kemudian DNA virusnya terpisah dari DNA bakteri dan masuklah dia ke penetrasi, masuklah ke dalam siklus yang lisit. Oke. Sehingga nanti juga pada akhirnya akan mengalami siklus lisis seperti ini. Oke, udah hafal tadi daur lisis melalui jembatan kedua yang sudah apensitolit ya. Untuk mempermudah saja, teman-teman juga bisa cerita tentang daur hidup reproduksi virus. Nah, ini sama ya sebenarnya teman-teman, tapi dari beda sumber. Sini saya mau menunjukkan saja kalau istilah lain dari sintesis itu apa. Oke, fase sintesis, mungkin nanti teman-teman ada menemukan istilah eklifase, itu sama dengan sintesis, dan ada replikasi juga, itu sama dengan fase replikasi, sintesis, eklifase, replikasi. Salah satu istilah yang artinya adalah pembentukan atau penggandaan DNA atau materi genetik ya. Kemudian kalau ada injeksi itu adalah fase penetrasi. Oke, di poin ini saya menunjukkan ini. Jadi teman-teman sudah tahu daur atau siklus hidup dari virus. Ada litik, ada lisogenik, dan fase-fasenya juga teman-teman sudah. Nah, ini juga sama, daur reproduksi virus. Litik itu ini apensitolit tadi, dan lisogenik itu ada ini absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan.
pembelahan itu nanti sama dengan cleavage, sama yang sintesis, perhatikan dan lipid. Jadi mungkin setiap sumber akan menuliskan istilah yang berbeda. Teman-teman nggak usah bingung ya, karena kan bisa dilihat dari pengertian dari setiap fase atau proses yang terjadi dari setiap fase. Teman-teman bisa menentukan itu fase apa. Dan ini dari tabel ini teman-teman bisa membedakan apa itu siklositik dan isogenik. Dari mungkin pembedanya yang pertama dari fase-fasenya ya, lipid dan isogenik kan berbeda tadi, fasenya ada perbedaannya. Equifase tadi apa? Sintesis. Kemudian DNA virus dan inangnya bagaimana, keadaan sel inangnya, daya tahan sel inangnya terhadap virus, dan hasil reproduksinya seperti apa. Itulah perbedaannya, teman-teman bisa pelajari dari tabel ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas dari tabel ini, mungkin teman-teman bisa bertanya. Bisa siapin langsung saja, tidak usah segan-segan ya. Kemudian peran virus dalam kehidupan. Nah, jadi perannya pasti ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan juga. Peran merugikannya itu tentu saja menyebabkan penyakit ya, pada tumbuhan, pada hewan, pada manusia. Itu sangat banyak penyakit yang kita temui yang disebabkan oleh virus. Contohnya ini ada coronavirus, terus ada herpes ya, herpes virus, ada herpes, kemudian ada HIV/AIDS, itu juga disebutkan karena virus. Nah, yang untuk yang menguntungkannya itu bisa digunakan sebagai vaksinisasi atau vaksin. Itu adalah pemberian virus yang telah dilemahkan ke dalam tubuh agar tubuh membentuk antibodi virus yang bersangkutan atau virus yang dimasukkan tadi. Jadi setelah virus yang dilemahkan itu dimasukkan, tubuh akan membentuk suatu antibodi untuk melawan virus yang bersangkutan itu apabila virus itu akan menginfeksi. Jadi sudah ada pertahanan tubuh dari manusia gitu. Kemudian pengobatan melalui vaksin tadi ya. Kemudian ini adalah beberapa obat. Untuk menangani virus. Oke, teman-teman. Dari sini kesimpulan yang terakhir ya. Jadi teman-teman tadi kita udah belajar tentang ciri-ciri virus, yaitu bersifat parasit, bigat, itu berarti artinya bersifat parasit, utuh parasit. Tanpa adanya makhluk hidup lain, virus tidak bisa bertahan hidup atau tidak dapat berkembang. Kemudian bersifat aseluler, bukan sel, berukuran mikroskopik ya, bahkan dia suprenik, nanometer ya, nanometer. Hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup, hanya memiliki satu macam asam nukleat ya, atau DNA saja atau RNA saja, dan dapat dikristalkan. Itu adalah ciri matinya virus, ciri makhluk yang tidak hidup. Kemudian struktur tubuh virus bakteriofag itu tersusun dari kepala, ekor, dan serabut ekor. Kemudian ada papan dasar dan juga ada jarum penusuk. Kemudian yang ketiga, reproduksi virus dibedakan menjadi dua, yaitu daur lipid dan daur lisogenik. Dan perbedaan dari kedua daur itu juga teman-teman tadi sudah tahu ya, sudah ada tadi apa untuk menghafal daur lipid tadi, jembatan kedelainya adalah apensitolit ya. Panjangannya teman-teman sudah tahu. Oke. Sekian ya pertemuan biologi kita tadi, dari biologi sebagai makhluk, sebagai ilmu tentang makhluk hidup dan juga virus.
Oke, sekian dari saya untuk kali ini, dan semangat belajarnya. Selamat malam dan selamat beraktivitas kembali.